Halo adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik, semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Di video ini, Kak Nur akan mengajak kalian untuk belajar di kelas belajar online tentunya, yaitu belajar tema 7 untuk kelas 5. Materi ini ada di halaman 99 sampai dengan 107. Baiklah, kita mulai pembahasannya ya. Kita mulai dari halaman 99. Pertanyaannya adalah siapa nama tokoh berikut ini ya. Nah, ini adalah tokoh Insinyur Soekarno. Kemudian kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Dan tahukah kalian bahwa tanggal 6 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah riwayat pendidikannya? Nah, ini dia riwayat pendidikannya. Pertama adalah IS di Tulungagung, kemudian ELS di Mojokerto, dan di HBS Surabaya. Selanjutnya, beliau melanjutkan sekolah di THS yang sekarang disebut dengan ITB. Pertanyaan selanjutnya, julukan apa yang diberikan kepadanya dan mengapa dijuluki seperti itu? Beliau mendapat julukan pahlawan proklamator karena bersama Dr. Andes Muhammad Hatta beliau membacakan proklamasi kemerdekaan. Pertanyaan terakhir, apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Tentunya jasanya besar sekali ya. Beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga dasar negara kita yaitu Pancasila. Masih di pertanyaan halaman 99, pertanyaan berikutnya adalah mengenai tokoh yang juga tidak kalah penting ya. Beliau bernama Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimanakah riwayat pendidikannya? Pertama, beliau sekolah di ILS di Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan sekolah ke Mulo di Padang, dan kemudian melanjutkan sekolah HMS di Jakarta. Pertanyaan selanjutnya, julukan apa yang diberikan kepadanya dan mengapa beliau dijuluki seperti itu? Beliau mendapat julukan pahlawan proklamator dan juga Bapak Koperasi Indonesia. Sebagai pahlawan proklamator, beliau dijuluki pahlawan proklamator karena bersama Insinyur Soekarno beliau membacakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian sebagai Bapak Koperasi karena beliau memprakarsai berdirinya koperasi di Indonesia. Pertanyaan nomor 5, apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Tentunya adalah kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua adalah koperasi. Demikian pembahasan pertanyaan di halaman 99. Sekarang kita lanjut pembahasan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan di halaman 102. Nomor 1, bagaimanakah reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Kira-kira bagaimana jawabannya? Ya, jawabannya adalah rakyat menyambut proklamasi kemerdekaan dengan penuh sukacita. Selanjutnya, apa yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September tahun 1945? Jawabannya adalah terjadi insiden orang Belanda
mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Hal ini tentunya menyulut reaksi dari rakyat Indonesia ya. Akhirnya rakyat Indonesia menyerbu, merobek warna biru, kemudian mengibarkan kembali bendera merah putih. Pertanyaan nomor 3, peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Jawabannya adalah adanya pertempuran selama 5 hari di kota Semarang antara tentara Jepang melawan TKR dan laskar pejuang lainnya. Kita lanjutkan ya. Pertanyaan di halaman 103. Ini lanjutan dari pertanyaan tadi. Pertanyaan nomor 4. Mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Jawabannya adalah karena pemuda Bali telah mengupayakan perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI. Namun pihak Jepang menghambatnya. Akhirnya pemuda Bali memilih perang ya. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Jawabannya adalah sama ya dengan pemuda Bali. Rakyat Kalimantan ini berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih dan mengadakan rapat-rapat. Demikian pembahasan pertanyaan halaman 103. Kita lanjutkan ya. Pertanyaan di halaman 104. Agak banyak ya jawabannya, tapi tidak apa-apa. Yang penting semangat. Mengapa rakyat di seluruh daerah di Indonesia sangat antusias mendengar dan menyambut berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tuliskan cerita kalian pada kolom berikut. Nah, ini kalian dapat menulis cerita kalian sendiri. Caranya baca materi yang ada di buku, kemudian kalian tulis kembali apa yang kalian ingat-ingat tadi. Nah, ini kalau sesuai dengan jawaban Kak Nur sebagai berikut. Rakyat di seluruh daerah di Indonesia sangat antusias menyambut kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia telah dijajah bangsa asing berabad-abad lamanya. Kini bangsa Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia bebas mengatur segala urusan bangsanya sendiri. Bangsa Indonesia bebas memanfaatkan kekayaan alam untuk kemakmuran bangsa Indonesia sendiri. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan di halaman 107. Bagaimanakah menciptakan kerukunan dalam kelasmu? Tuliskan pada kolom berikut. Nah, ini jawabannya diantaranya sebagai berikut. Cara menciptakan kerukunan di dalam kelas diantaranya adalah 1. Saling menghormati antar teman. Jadi kalian kalau di dalam kelas, baik di kelas maupun di luar kelas ya, harus saling menghormati dengan teman, baik itu yang seagama, berbeda agama, berbeda suku ataupun lainnya. Harus saling menghormati. Ini ya kata kuncinya, menghormati. Selanjutnya harus saling menerima segala bentuk perbedaan di antara teman. Jadi harus saling menerima. Kalau ada perbedaan, terima perbedaan itu ya. Kemudian nomor 3, mau berteman dengan siapa saja, tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, selanjutnya nomor 4, menghindari sikap egois. Sikap merasa paling benar itu harus dihindari ya. Seperti itu. Nah, adik-adik, demikian pembahasan Kak Nur di video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.